Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan teman-teman join di WERIS ke-17, webinar Ekologi Lingkungan Riset Sharing Series yang ke-17 ini akan sharing mengenai hasil penelitiannya Mbak Reka Permatasari terkait ensiklopedia keanekaragaman jenis tumbuhan akuatik. Eh, Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan Mbak Reka untuk menyajikan materinya. Silakan Mbak Reka. Baik, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya dan terima kasih atas kehadirannya kakak-kakak semuanya. Perkenalkan saya Reka, mahasiswa pendidikan IPA dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya, oh ya sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa buka kamera karena ini terkendala laptopnya. Kemudian saya di sini akan membagikan hasil riset dari program MBKM Riset BRIN tahun 2022 dan juga nanti akan membagikan pengalaman penelitian untuk skripsi saya saat ini. Untuk ensiklopedia keanekaragaman jenis tumbuhan akuatik dalam dunia pendidikan. Kenapa ensiklopedia? Ensiklopedia ini berdasarkan usulan dari pembimbing lapangan saya ketika di program MBKM BRIN, yang kebetulan pembimbing saya adalah Pak Roni Irawantos, dan juga ensiklopedia ini juga telah disetujui oleh pembimbing saya di kampus. Jadi kenapa ensiklopedia? Karena kan MBKM BRIN itu identik dengan biologi murni dan pertanian gitu. Sedangkan saya dari pendidikan yang memang praktiknya kan harusnya di sekolah gitu. Jadi ensiklopedia ini tuh seperti penghubung antara biologi murni dan pendidikan yang kemudian nanti bisa diimplementasikan ke sekolah dan disebarluaskan ke sekolah ke siswa yang dimana di dalam ensiklopedia itu berisi jenis-jenis tumbuhan akuatik. Mengenai isi ensiklopedia ini berisikan tentang fitoremediasi, penjelasannya, kemudian seperti apa fitoremediasi itu berproses, dan juga yang paling utama adalah jenis-jenis tumbuhan akuatik. Selain itu juga ada klasifikasi tumbuhan akuatik. Jadi setiap jenis tumbuhan akuatik itu ada klasifikasinya. Terus di ensiklopedia itu juga disebutkan penyebarannya itu di mana, manfaatnya untuk lingkungan itu seperti apa, untuk mengatasi apa misalkan pencemaran limbah apa, itu juga ada di ensiklopedia ini, dan juga ciri-ciri yang mungkin bisa ditemukan dari tumbuhan, kayak misalnya daunnya itu seperti apa, gambarnya seperti apa, dan di lingkungan sekitar itu biasanya seperti apa itu dijelaskan di ensiklopedia. Disebut ensiklopedia karena memang buku ini tuh berisikan jenis-jenis tumbuhan akuatik, di mana sumber yang didapatkan, sumber utama dari buklet, e-modul, dan leaflet yang didapatkan dari hasil mahasiswa PKL sebelumnya di Kebun Raya Purwodadi. Dan berdasarkan hasil penjaringan kembali, data-data tersebut yang bisa digunakan di ensiklopedia ada sebanyak 25 jenis tumbuhan akuatik. Kemudian tentang implementasinya. Tentang implementasi ke sekolah, ensiklopedia ini tidak tidak bisa langsung diberikan gitu. Kalau di pendidikan biasanya kita harus buat perangkat pembelajaran.
Perangkat pembelajaran ini adalah alat bantu guru untuk melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kayak ini tuh harus wajib dimiliki oleh guru atau calon pendidik atau pendidik gitu. Jadi ada pegangannya untuk mengajarkan ke siswa. Nah, untuk perangkat pembelajarannya ini sebenarnya ada beberapa format gitu. Kalau yang saya pakai saat ini dan saat penelitian itu pakai formatnya kurikulum 2013. Dan sedangkan untuk pembaruan kurikulum sekarang kan itu ada kurikulum merdeka gitu. Jadi ada perbedaan format tapi tetap isinya itu sama. Kalau kalau di kurikulum 2013 yang saya pakai, perangkat pembelajarannya itu meliputi yang pertama RPP, itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisikan waktu, kemudian model pembelajaran yang kita pakai, kemudian pertemuannya itu ada berapa, diisi apa aja itu ada di RPP semuanya, dicantumkan di sana. Kayak step by step-nya itu ada di RPP. Kemudian yang kedua itu ada LKPD. Kalau LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi ini tuh kayak semacam LKS tapi khusus di pembelajaran yang mau kita pakai gitu. Kalau saya waktu itu pakainya kan modelnya problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi lembar kerjanya itu juga harus berdasarkan kayak runtutan fase problem based learning gitu, kayak langkah-langkahnya kayak seperti itu. Kemudian di LKPD inilah fenomena diberikan kepada siswa. Jadi kalau saya waktu itu kan hubungannya dengan ensiklopedia dan tumbuhan akuatik, fenomenanya mengenai pencemaran air. Nah, pencemaran air itu fenomenanya itu disebutkan dan dijelaskan di LKPD. Gitu. Jadi ada apa aja fenomenanya. Kemudian di LKPD ini juga membimbing siswa untuk bekerja sama antar temannya untuk memikirkan atau mengingat kembali dan lebih peka terhadap sekitar. Bagaimana sih kondisi lingkungan di sekitar itu? Apakah ada yang terjadi pencemaran? Kalau ada itu seperti apa pencemarannya? Kemudian solusi dan cara mereka menyikapi itu seperti apa itu ada di LKPD. Jadi mereka menjelaskan di situ. Ya seperti kayak laporan pembelajaran gitu. Dan di ensiklopedia itu tersematnya di LKPD. Jadi ensiklopedia itu sebagai alat bantu mereka peserta didik untuk memberikan referensi bahwa solusi penyelesaian pencemaran air itu bisa pakai tumbuhan akuatik. Nah, nanti mereka bisa milih di ensiklopedia mau pakai tumbuhan akuatik yang mana gitu. Kemudian yang ketiga ada silabus. Silabus ini itu seperti RPP tapi lampiran yang singkat. Jadi cuma apa aja yang modelnya tadi, terus pengalaman yang siswa dapatkan itu seperti apa, indikator yang digunakan itu seperti apa, waktu dan juga tujuannya ada di silabus. Jadi lebih kisi-kisi soal ini adalah ada pretest dan jadi di kisi-kisi soal ini saya pakainya ada 4 soal fenomenanya tentang pencemaran air. Jadi nanti mereka itu menjawab sesuai pertanyaan yang telah disediakan gitu. Jadi kisi-kisi soal itu gitu. Tapi kalau di pendidikan biasanya itu kisi-kisi soalnya itu ada kayak soal indikatornya, jadi disesuaikan dengan indikator yang sudah ada gitu. Setelah disesuaikan dengan indikator, soal tadi itu dinilai atau disesuaikan dengan
ada namanya kayak kemampuan kognitif siswa gitu kalau di pendidikan. Jadi kayak kemampuan kognitif siswa itu ada di C berapa kan, C1 sampai C6. Kalau di SMP itu C4 sampai C6. Nanti ya kayak gitu. Nanti itu disesuaikan dengan soalnya, dan nanti CC-nya itu bisa menyesuaikan juga ke nilainya. Jadi di sini siswa bisa mendapatkan nilai sesuai pengerjaan mereka. Nah, ini yang bisa saya bagikan tentang pengalaman penelitian di sekolah. Jadi di gambar pertama adalah saya membagikan pretest dan posttest kepada peserta didik gitu. Jadi ini dikerjakan secara individu untuk soalnya. Kemudian di gambar yang kedua ada presentasi. Ini presentasinya itu tentang yang di LKPD tadi. Jadi mereka itu sudah mendiskusikan bersama anggota kelompok pencemaran apa sih yang ingin mereka angkat dan bagaimana solusinya dan bagaimana cara mereka bisa mendesain semua itu di LKPD dan membagikan informasi yang mereka dapat kepada teman-temannya melalui presentasi. Kemudian yang ketiga, ini ada di lab dan ini juga pengerjaan LKPD gitu. Jadi untuk LKPD-nya itu berkelompok di sekolah, dan untuk ensiklopedianya itu juga ada di situ. Selain itu juga sudah disebarkan di lewat guru kelas di WhatsApp. Selanjutnya mengenai ekoliterasi. Jadi selain beberapa hal itu, ekoliterasi menjadi indikator yang saya gunakan. Jadi ekoliterasi sendiri itu adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Di mana kata Daniel Goleman di buku Ekoliterate ini selalu ada kemungkinan untuk berpikir dan bertindak yang baru. Jadi di buku ini itu ekoliterasi itu memberikan pembaruan terhadap bagaimana cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan sebuah masalah, dan bagaimana cara kita bertindak gitu. Jadi sebenarnya ekoliterasi itu kan bisa dari diri kita sendiri ya, bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan itu gitu. Kalau misalkan lingkungan kan kayak masalah gitu, bisa aja dianalogikan kayak kita sebagai kayak perempuan biasanya kan kayak berjerawat gitu. Kayak kita mengaca di depan cermin kan pasti kan loh ada jerawat, berarti kan ada masalah gitu. Berarti kan kita langsung berpikir kan bagaimana cara menyelesaikan jerawat ini biar cepat hilang gitu kan. Nah, itu bisa dianalogikan kepada permasalahan lingkungan. Kalau kita lihat lingkungannya udah kotor, udah nggak baik lagi, udah tercemar, berarti kan harusnya kita ada perasaan, ada risih, ada rasa risih gitu. Kalau kita itu harus bertindak, kita itu harus melakukan sesuatu supaya lingkungan itu nggak seperti itu lagi kayak gitu. Dan juga di buku ini tuh banyak memberikan kisah-kisah inspiratif terkait bagaimana ekoliterasi itu bekerja di diri kita dan di lingkungan. Dan Daniel Goleman juga menuliskan bahwa ekoliterasi itu dapat dipupuk melalui pengajaran dan pembelajaran. Nah, di mana kalau memang secara formal itu bisa ditemukan di pendidikan. Dan selanjutnya, menurut Daniel Goleman, untuk memahami ekoliterasi ini kita diarahkan, kita dituntut untuk memahami dan peduli tentang bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Jadi ketika kita kayak mengeruk hasil alam, berarti kan kita harusnya kan memberikan kontribusi yang lebih. Tapi kebanyakan masalah itu kan kasus mengambil aja tapi tidak melestarikan. Nah, itu yang harus diperbaiki.
Kalau hubungan timbal balik kan berarti kalau manusia mengambil berarti harusnya manusia itu juga harus menjaga, melestarikan gitu. Jadi biar ada pembaruan-pembaruan gitu untuk tumbuhan, apalagi tumbuhan akuatik yang ada di perairan gitu. Kan itu kan kayak kecil, sepele, tapi padahal punya manfaat yang lebih kalau kita mau tahu dan kalau kita ingin membagikan informasi bahwa tumbuhan akuatik itu perlu gitu. Kemudian sebagai penutup bahwa memang untuk saya pribadi kondisi lapangan yang ada di kebun raya dan juga kondisi lapangan di kampus itu kan berbeda ya, maksudnya dari yang harusnya kan praktik di lapangan itu harus praktik di lapangan, padahal kan saya basicnya pendidikan. Nah, bagaimana cara menjembataninya dan menghubungkannya ya dengan ensiklopedia ini. Dan kemudian ada kata-kata bahwa tidak ada yang tidak mungkin saat kita ingin mencoba. Jadi pada saat itu memang agak sulit ya untuk memahami karena kan berbeda bidang, tapi untung saja banyak support dari pembimbing-pembimbing untuk mencoba terus gitu. Jadi kalau kita nggak mencoba ya kita nggak akan tahu hasilnya nanti gitu. Dan untuk saran dan mungkin harapan saya sebagai calon pendidik, amin, untuk penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi di pendidikan murni itu memang harus diadaptasi ke pendidikan formal, meskipun secara sederhana. Jadi ketika kemajuan penelitian di Indonesia itu maju, itu dapat beriringan gitu dengan perkembangan pendidikan formal. Jadi pendidikan di sekolah itu nggak hanya materi aja, tapi juga ada pembaruan penelitian gitu bahwa peneliti di Indonesia itu sedang meneliti ini, sedang mengembangkan ini. Jadi setidaknya siswa itu bisa mendapatkan wawasan yang luas tentang materi yang mereka dapatkan itu bisa loh bermanfaat untuk kedepannya nanti dan untuk kayak kemajuan Indonesia kayak gitu. Dan juga memang metode ilmiah itu penting dipahami oleh siswa sedini mungkin karena ini tuh bisa mengembangkan proses berpikir gitu. Baik, sekian. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Roni. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, saya sampai kagum dengan Mbak Reka ini. Jadi dari MBKM pertama, saya agak bingung karena ini pendidikan dan konsep saya adalah di riset, tapi dengan penyembatanan ini dan motivasi mereka luar biasa sampai sekarang untuk membelajarkan ke siswa ini luar biasa karena kan kalau peneliti mungkin atau teman-teman yang di pure, di basic, di biologi atau pertanian gitu, yang mengikuti selama ini hanya riset, tapi penyampaikan ke siswa, menyampaikan ke lebih luas itu luar biasa. Jadi ini memang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tetapi ini berdampak besar karena akan banyak orang-orang yang tahu atau akan banyak siswa dan mahasiswa yang lebih tahu tentang ini. Saya nggak akan buka cermin tanya jawab karena kita mungkin akan kekurangan waktu nantinya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas paparannya Mbak Reka, karena ini saya pikir luar biasa, dan ini seperti yang papernya Mbak Reka yang sudah ditulis bahwa ada kesenjangan dari riset ke pendidikan. Jadi ada jeda berapa tahun yang lama dari hasil riset ke implementasi pendidikan, dan Mbak Reka berusaha mewujudkan untuk sesuatu yang jembatan ini. Jadi tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Terima kasih banyak Mbak Reka. Mungkin ada
patah dua kata sebelum kita tutup, kita akhiri Weris ini, dan Weris ke-17 ini kita akan ketemu lagi ke Weris webinar series ke-18, tetapi setelah jeda berapa bulan, mungkin kita akan bertemu lagi ke-18 di bulan Agustus. Jadi ada 1-2 kata Mbak Reka yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa, atau ada Bu Wiwin dari kampus, dari Universitas Muhammadiyah. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Mungkin saya berharapnya itu bisa nanti kayak misalnya dari pendidikan sendiri, dari guru itu bisa lebih ke ekoliterasinya gitu, lebih mengenalkan ekoliterasinya. Kan sekarang kan ada kayak literasi sains kan itu banyak. Nah, sedangkan ekoliterasi ini tuh kayaknya itu masih belum, jadi kayaknya perlu lebih banyak penelitian yang perlu dilakukan, dan juga untuk mungkin teman-teman yang lain dari murni itu bisa lebih semangat lagi untuk meneliti karena memang itu sebenarnya itu sangat berguna untuk pengembangan wawasan siswa di sekolah gitu. Ya, Terima makasih kasih. Mbak Reka. Jadi itu mungkin pesan dari Mbak Reka. Saya terima kasih banyak, karena ini juga saya belajar banyak dari Mbak Reka sejak masuk di MBKM sampai sekarang. Karena ini memang bukan background pendidikan saya, karena saya dari biologi kemudian ke teknik, tetapi dengan ini saya belajar banyak dan berinteraksi dengan dosen pembimbingnya Mbak Reka dan teman-teman yang di pendidikan. Saya pikir ini memang sesuatu yang perlu kita pelajari atau kita kembangkan. Akhirul kalam, saya tutup baris ke-17 ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian karena ini kita sedang puasa, sebagian puasa, maka saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan karena sebentar lagi kita akan lebaran, melalui event ini saya ucapkan selamat menjelang hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di Weris berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.